Di balik senyum anggunnya, Ratna, seorang janda cantik yang menjabat sebagai kepala dinas di Sukamaju, menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Ia selalu tampil sempurna di hadapan publik, berwibawa, bijaksana, dan penuh karisma. Namun, ketika malam tiba dan kesepian menjerat, hatinya mulai goyah oleh sesuatu yang seharusnya tak pernah ia rasakan. Sosok itu adalah Raka, adik iparnya sendiri. Pemuda dengan sorot mata tenang, namun penuh gairah, yang diam-diam membuat Ratna sulit berpaling. Awalnya, semua hanya percakapan singkat, obrolan ringan di meja makan, atau kebersamaan yang tampak wajar. Tapi siapa sangka, dari tatapan yang terlalu lama, dari senyum yang tak sengaja, muncul bara yang semakin sulit dipadamkan. Ada batas tipis yang memisahkan kewajaran dan godaan, antara kasih sayang keluarga dan gejolak tersembunyi. Dan Ratna kini berdiri di ambang dilema, menolak rasa yang kian menggerogoti hatinya, atau terjerat dalam pusaran hasrat yang bisa menghancurkan segalanya. Pertanyaannya, sampai sejauh mana mereka sanggup menjaga rahasia? Dan apa yang akan terjadi ketika tatapan sunyi itu berubah menjadi api yang membakar di tengah pandangan masyarakat yang selalu menghakimi? Inilah kisah tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Kisah yang menegangkan, menggairahkan, sekaligus mengguncang hati. Kisah romantis, seorang janda cantik kepala dinas dengan adik iparnya. Dari tatapan sunyi menjadi hasrat membara. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Langit Sukamaju sore itu berwarna oranye keemasan, seolah Tuhan sengaja melukisnya dengan lembut, namun menyimpan rahasia di balik semburat cahaya yang kian meredup. Dari balik kaca besar di ruang kerjanya, Ratna menatap jauh keluar. Seorang wanita berusia 30-an akhir itu berdiri anggun dengan balutan kebaya modern berwarna krem. Wajahnya cantik dengan garis tegas, menunjukkan kewibawaan seorang kepala dinas yang selalu disegani. Namun di balik itu semua, ada tatapan kosong yang sesekali menyingkapkan keletihan dan kesepian. Sudah hampir 4 tahun ia menjanda sejak suaminya meninggal karena sakit. Sejak saat itu, Ratna terbiasa menyembunyikan luka di balik senyum. Ia bekerja lebih keras, menjaga nama baik, dan membesarkan putri semata wayangnya, Aulia. Tapi, semakin lama, ada ruang dalam hatinya yang terus terasa kosong. Ruang yang tak bisa diisi oleh kesibukan kantor, juga tidak oleh penghormatan orang-orang. Di tengah lamunannya, suara mesin motor terdengar dari arah halaman rumah dinas. Ratna mengerling dari jendela. Seorang pemuda dengan kaos hitam sederhana turun dari motor. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan. Wajahnya tampak dewasa meski usianya baru pertengahan 20-an. Ratna menarik nafas dalam-dalam. Itu Raka, adik dari almarhum suaminya. Sejak beberapa bulan terakhir, Raka sering datang membantu mengurus rumah dan menemani Aulia. Alasannya sederhana. Ia ingin menjaga keluarga kakaknya meski sang kakak telah tiada. Bagi Ratna, kehadiran Raka seperti cahaya kecil di tengah rumah yang mulai terasa sepi. Namun, tanpa ia sadari, cahaya itu perlahan berubah menjadi bara yang sulit ia kendalikan. Ratna melangkah turun dengan hati-hati. Suara langkah kakinya beradu dengan denting jam dinding yang semakin menegaskan keheningan sore itu. Begitu ia membuka pintu, tatapan mereka bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dada Ratna bergetar halus.
Ada sesuatu dalam sorot mata Raka. Tenang, teduh, tapi diam-diam seperti menyimpan sesuatu yang tak terucap. Baru pulang kerja, Mbak. Raka tersenyum sambil menaruh helm di atas motornya. Ratna mengangguk, mencoba mengendalikan perasaannya. Iya, agak lama rapatnya. Kamu sudah lama di sini. Baru aja, Aulia tadi minta aku ajarin PR, jadi sekalian mampir. Jawab Raka santai. Ratna memperhatikan caranya bicara. Raka memang sederhana, tapi setiap kata-katanya membawa rasa nyaman. Ada ketulusan yang membuat Ratna betah berlama-lama mendengarnya. Namun di sisi lain, ia merasa bersalah karena menyadari detak jantungnya tak lagi wajar setiap kali bersama adik iparnya itu. Malam semakin merambat. Setelah makan bersama, Aulia lebih dulu masuk kamar. Tinggallah Ratna dan Raka duduk di ruang tamu. Televisi menyala menampilkan acara komedi. Namun keduanya lebih sibuk tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ratna bersandar dengan selendang tipis menutupi bahunya, sementara Raka duduk di seberang, sesekali mencuri pandang. Keheningan itu akhirnya pecah ketika Raka bertanya pelan. Mbak Ratna, apa nggak capek kerja seharian terus sendirian ngurus rumah sebesar ini? Ratna terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Capek sih Raka, tapi mau gimana lagi? Semua harus jalan. Kadang memang rasanya kosong aja. Suaranya menurun seperti tanpa sengaja mengakui kelemahannya. Raka menatapnya dalam dan penuh makna. Kalau kosong, jangan dipendam terus, Mbak. Kadang ada orang yang mau ngisi, asal Mbak mau buka hati. Ucapan itu membuat Ratna menegang. Ada getar aneh menyelinap ke seluruh tubuhnya. Raka segera menyadari ucapannya terdengar ambigu. Ia mencoba menutupi dengan tersenyum kaku. Maksudku, Aulia pasti senang kalau rumah ini sering ramai. Aku bisa sering datang kalau Mbak butuh. Ratna ikut tersenyum meski di hatinya ada sesuatu yang bergojolak. Ia tahu seharusnya menganggap Raka hanya adik ipar, hanya keluarga. Tapi mengapa setiap tatapan, setiap kalimat seolah menyusup lebih dalam dari sekadar hubungan keluarga? Malam itu Ratna lama terjaga di kamar. Angin membawa suara jangkrik, lampu redup membuat bayangan di dinding tampak bergoyang. Ia teringat tatapan Raka, teringat kalimatnya, teringat senyum itu. Semuanya berputar dalam pikirannya, membuatnya gelisah sekaligus entah kenapa hangat. Sementara di ruang tamu, Raka masih duduk sendirian. Ia menatap ke arah kamar Ratna sebelum akhirnya bangkit. Ada rasa yang ia simpan rapat-rapat, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan yang tumbuh kepada seseorang yang seharusnya ia hormati sebagai kakak ipar. Namun rasa itu semakin sulit ia kendalikan, terutama ketika Ratna menatapnya dengan cara yang berbeda. Malam itu tanpa mereka sadari, benih rahasia telah ditanam. Benih yang kelak bisa tumbuh menjadi bunga indah atau justru api yang membakar segalanya. Pagi di Sukamaju berhembus dengan aroma embun dan dedaunan basah. Burung-burung bercicit, memberi tanda kehidupan baru setelah malam panjang yang penuh dengan renungan tak terucap. Ratna berdiri di teras rumah dinasnya, masih dengan daster sederhana berwarna biru muda. Rambutnya digerai begitu saja, tanpa sempat disisir rapi. Cahaya matahari pagi menyingkap sisi lain dirinya. Bukan kepala dinas yang anggun dan berwibawa, melainkan seorang perempuan biasa yang masih belajar menghadapi kesepian. Tangannya sibuk memegang cangkir teh hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Ingatan tentang malam sebelumnya datang lagi.
terutama tatapan mata Raka yang seolah menusuk hingga ke dasar jiwanya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Ratna resah. Seharusnya ia bisa menganggap Raka hanya adik ipar. Namun cara Raka berbicara, cara ia memperhatikan, semua itu menimbulkan riak yang sulit ia jinakkan. Suara motor kembali terdengar dari halaman. Ratna buru-buru menegakkan tubuh, menyembunyikan kegugupan yang tak jelas alasannya. Dan benar, Raka muncul dengan kemeja kotak-kotak yang dilipat sampai siku. Tubuhnya berkeringat karena baru saja mengangkut karung pupuk untuk kebun kecil di belakang rumah. Ia tampak segar, maskulin dengan caranya yang sederhana. "Mbak, pagi-pagi sudah berdiri di teras, gak dingin?" sapa Raka sambil tersenyum. Ratna menjeleng, mencoba menahan senyum yang muncul begitu saja. "Enggak, aku lagi menikmati udara pagi. Lagian, kalau nggak begini, rumah ini terasa terlalu sunyi." Kata-kata itu meluncur tanpa disaring. Raka menatapnya beberapa detik lebih lama daripada seharusnya. Ada kesan Ratna tak sekedar bicara tentang udara atau rumah, tapi tentang hatinya. Namun Raka memilih diam, lalu duduk di tangga teras, mengelap keringat dengan handuk kecil. Ratna memperhatikannya. Entah kenapa, ada rasa aneh melihat pemuda itu beristirahat di hadapannya. Ada kelelahan di wajah Raka, tapi juga ada kekuatan. Sesuatu yang membuat Ratna ingin terus memandanginya. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun tatapannya selalu kembali lagi. "Raka?" Ratna akhirnya memecah keheningan. "Kamu gak capek bolak-balik ke sini? Aku takut ngerepotin." "Capek sih, Mbak," jawab Raka sambil tertawa kecil. "Tapi rasanya beda aja kalau di sini. Aku seneng bisa bantu. Lagian aku merasa lebih tenang kalau tahu Mbak dan Aulia gak sendirian." Kalimat sederhana itu membuat hati Ratna bergetar. Ia menunduk, menyesap tehnya untuk menyamarkan senyum yang muncul. Ada sesuatu di balik kata-kata Raka. Sesuatu yang ambigu, antara perhatian seorang adik ipar atau sesuatu yang lebih. Siang itu Ratna sedang menyiapkan makan di dapur. Aroma tumis buncis dan ayam goreng memenuhi ruangan. Raka yang sedari tadi membantu di kebun masuk dengan kaos basah oleh keringat. Ratna menoleh sekilas dan seketika merasa salah tingkah. Bukan karena ia belum pernah melihat pemuda bekerja, tapi karena cara tubuh Raka yang penuh tenaga itu tampak begitu dekat, begitu nyata di dalam rumah yang selama ini terasa hampa. "Mbak, ada yang bisa aku bantu?" tanya Raka sambil mendekat. Ratna ragu sejenak. "Ambilin piring di lemari atas." Raka pun berdiri di dekatnya, mengangkat tangan untuk meraih piring. Gerakannya membuat tubuh mereka hanya terpisah sejengkal. Ratna bisa mencium aroma keringat bercampur sabun mandi yang masih tersisa. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ketika Raka menurunkan piring dan tanpa sengaja jemarinya menyentuh tangan Ratna, waktu seolah berhenti. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat darah Ratna berdesir. Ia buru-buru menarik tangannya, berusaha menertawakan kecanggungan itu. Maaf Mbak," ucap Raka cepat, wajahnya sedikit memerah. Ratna tersenyum samar, mencoba menyembunyikan gejolak yang menyerang dirinya. Keduanya lalu melanjutkan kegiatan seolah tak terjadi apa-apa, namun di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang berbahaya jika dibiarkan. Malamnya setelah makan bersama, Aulia masuk ke kamarnya untuk belajar. Tinggallah Ratna dan Raka lagi di ruang tamu,
ditemani suara televisi yang samar. Raka duduk agak dekat dari biasanya, membuat Ratna bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski tidak bersentuhan. "Raka?" Ratna membuka percakapan dengan suara pelan. "Kamu gak pernah kepikiran buat menikah?" Pertanyaan itu membuat suasana berubah hening. Raka menoleh, menatap Ratna dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu, Mbak?" Ratna tersenyum, meski ada ketegangan yang ia sembunyikan. "Aku cuma penasaran. Kamu sudah dewasa, tapi belum ada kabar soal calon." Raka menghela napas, lalu tersenyum samar. "Ada sih seseorang, tapi aku gak yakin dia bisa menerimaku." Ratna merasa dadanya menegang. Ia ingin bertanya siapa orang itu, tapi lidahnya keluh. Entah kenapa, ia takut mendengar jawabannya. Kalau orang itu tahu, dia pasti marah. Lanjut Raka, suaranya menurun. Ratna terdiam. Kata-kata itu terdengar ambigu, seolah Raka sedang berbicara tentang dirinya. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia memilih tidak menanggapi. Malam itu Ratna kembali gelisah di kamarnya. Ia memandangi bayangan dirinya di cermin, seorang perempuan yang masih cantik, masih memiliki gairah, tapi juga masih terikat norma. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah wajar jika hatinya mulai tergoda pada seseorang yang harusnya ia anggap keluarga? Sementara di kamar tamu, Raka juga tak bisa tidur. Bayangan wajah Ratna, senyumnya, bahkan tatapan matanya terus menghantuinya. Ia tahu ada batas yang tak boleh dilanggar. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasa dekat. Malam semakin larut. Di balik dua pintu yang berbeda, dua hati berdegup dengan irama yang sama. Irama yang tak lagi bisa mereka pungkiri. Benih itu kini tumbuh lebih nyata. Hari-hari di Sukamaju terus berjalan, namun waktu seakan terasa berbeda sejak hadiran Raka semakin sering di rumah itu. Bagi Ratna, rumah yang dulu hampa kini terasa lebih hidup. Ada suara langkah di halaman, ada sapaan hangat di teras, ada tangan yang sigap membantu memperbaiki pagar atau mengangkat galon. Kehadiran Raka membuat kesepian yang biasanya menghantui malam-malam Ratna perlahan mereda. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Ia mulai terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raka menyekap keringat dengan ujung kaos, bagaimana ia menunduk ketika bicara, atau bagaimana matanya memancarkan ketulusan yang kadang justru membuat Ratna salah tingkah. Hari itu, hujan turun deras di Sukamaju. Air menetes deras dari atap seng, menimbulkan suara berisik yang seakan menutupi dunia luar. Ratna duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tapi pikirannya melayang entah kemana. Raka yang baru saja masuk dari kebun tampak basah kuyup. Kaos tipisnya melekat di tubuh, memperlihatkan otot-otot muda yang terlatih dari kerja keras. Ratna spontan berdiri. "Astaga Raka, kenapa nggak bawa payung? Nanti masuk angin." Raka hanya tersenyum kecil, menaruh sandal di depan pintu. "Nggak apa-apa Mbak, cuma sebentar kok kehujanan." Ratna cepat-cepat mengambil handuk dari lemari. "Cepat sini,
keringkan badanmu." Raka agak terkejut, tapi menuruti. Ia duduk di kursi dan Ratna mendekat, menyerahkan handuk itu. Namun ketika Raka mengeringkan rambutnya sendiri, Ratna merasa tak tega. Entah dorongan apa yang membuatnya mengambil alih, mengusap rambut Raka dengan lembut. Waktu seakan melambat. Jemari Ratna menyentuh rambut Raka, lalu turun ke lehernya yang basah. Raka terdiam, matanya menatap lurus ke depan, tak berani menoleh. Nafas keduanya terdengar lebih jelas dari suara hujan di luar. "Udah cukup, Mbak. Nanti aku bisa sendiri," ucap Raka dengan suara parau. Ratna tersadar, buru-buru menarik tangannya. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa canggung. Maaf, kebiasaan, aku suka gak sadar." Namun hatinya berdebar begitu kencang. Ada sesuatu dalam momen itu. Sentuhan singkat, tapi meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Malam harinya, hujan masih turun. Listrik tiba-tiba padam, membuat rumah gelap gulita. Ratna menyalakan lilin di ruang tamu. Aulia sudah tidur lebih dulu, sehingga hanya tinggal ia dan Raka yang berjaga. "Serem juga ya kalau mati lampu pas hujan deras begini," kata Ratna sambil menaruh lilin di meja. Raka duduk di seberangnya. Sinar lilin menerangi wajahnya yang teduh. "Nggak usah takut, Mbak. Ada aku di sini." Ucapan itu sederhana, tapi masuk begitu dalam ke hati Ratna. Ia menunduk, memainkan jari di pangkuannya. Sementara itu, Raka memperhatikan setiap gerakannya. Ada kerinduan yang tersembunyi. Ada perasaan yang ia tahan mati-matian. Angin bertiup kencang, membuat jendela berderak. Ratna spontan bergeser mendekat. Bahunya hampir menyentuh lengan Raka. Hening menguasai ruangan. Mereka berdua hanya mendengarkan suara hujan, sementara hati mereka berdialog tanpa kata-kata. Ratna ingin menjauh, tapi tubuhnya tak patuh. Ada sesuatu dalam kedekatan itu yang menenangkan sekaligus membuatnya gugup. Ia merasakan kehangatan dari tubuh Raka, meski hanya dari jarak setipis udara. Tiba-tiba lilin bergoyang, nyaris padam. Raka cepat-cepat menutupinya dengan tangannya. Dalam gerakan itu, tangan Ratna ikut terpegang tanpa sengaja. Jemari mereka bersentuhan, kali ini lebih lama daripada sebelumnya. Waktu kembali berhenti. Raka menoleh. Tatapannya bertemu dengan Ratna. Ada api yang tak terucapkan di mata mereka. Ratna menarik tangannya pelan, lalu berdiri. Aku mau cek jendela kamar," katanya gugup sebelum melangkah pergi. Raka hanya menghela napas dalam-dalam. Ia tahu batas itu masih ada. Namun ia juga sadar semakin sulit baginya mengabaikan perasaan yang tumbuh. Keesokan harinya, Ratna berangkat kerja lebih awal. Namun, sepanjang perjalanan ke kantor, ia tak bisa berhenti memikirkan malam itu. Sentuhan tangan Raka terasa nyata, seolah masih menempel di kulitnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi semakin ia menyangkal, semakin besar godaan itu menyeratnya. Di kantor, Ratna tampil seperti biasa. Anggun, berwibawa, dihormati bawahannya. Tapi jauh di lubuk hati, ia merasa rapuh. Ada ruang kosong yang mulai diisi oleh sosok yang tak semestinya. Sore hari, saat kembali ke rumah,
Ratna menemukan Raka sedang memperbaiki atap bocor. Pemuda itu berdiri di atas tangga, keringat bercucuran di wajahnya. Ratna berdiri di bawah, menatap tanpa sadar. Ada kekuatan, ada kejantanan, ada daya tarik yang sulit ia lawan. "Raka, hati-hati ya," teriak Ratna. Raka menoleh, lalu tersenyum. "Tenang saja Mbak, aku bisa kok." Senyum itu lagi-lagi membuat hati Ratna bergetar. Ia sadar dirinya semakin tenggelam dalam perasaan yang berbahaya. Malam berikutnya, ketika semuanya tenang, Ratna berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memandang dirinya sendiri, seorang janda cantik yang seharusnya bisa menahan diri. Tapi mengapa bayangan Raka selalu hadir di benaknya? Ia mengusap wajah, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Apa aku sudah gila?" Namun jawaban tak pernah datang. Yang ada hanya degup jantung yang terus bertalu-talu setiap kali ia mengingat senyum Raka, sentuhan tangannya, atau tatapan matanya yang dalam. Di kamar tamu, Raka juga terbaring gelisah. Ia menatap langit-langit, mendengar suara hujan yang tersisa dari sore tadi. Pikirannya penuh dengan bayangan Ratna, senyumnya, suaranya, dan momen ketika tangan mereka bersentuhan. Raka menutup mata rapat-rapat, mencoba melawan godaan yang menghantui. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas Ratna hadir dalam mimpinya. Malam itu, dua hati kembali bergejolak dalam diam. Mereka masih terikat dalam status keluarga, tapi batas itu mulai rapuh. Yang tersisa hanyalah getaran-getaran samar, ambigu, namun begitu nyata. Dan Ratna tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan pecah. Sejak kejadian hujan deras dan lilin padam malam itu, ada sesuatu yang berbeda di antara Ratna dan Raka. Keduanya berusaha menjalani hari seperti biasa, Ratna dengan kesibukannya sebagai kepala dinas, dan Raka dengan perannya sebagai penjaga sekaligus perawat kebun rumah. Namun dalam diam, mereka saling memikirkan. Ratna sering mendapati dirinya kehilangan fokus saat rapat, hanya karena bayangan wajah Raka muncul tiba-tiba. Cara pemuda itu tersenyum, suaranya yang dalam namun lembut, bahkan aroma tubuhnya ketika ia baru saja selesai bekerja di kebun, semua begitu melekat. Sementara Raka, semakin sulit baginya untuk menahan diri. Setiap kali Ratna lewat dengan pakaian kantornya yang elegan, tubuhnya bergetar. Ada daya tarik yang tak bisa ia abaikan, meskipun ia tahu betul batas itu begitu berbahaya. Suatu malam, Ratna terbangun karena suara ketukan di jendela. Ia keluar dari kamar, menemukan Raka sedang menaruh ember di teras. Atap bocor lagi, dan pemuda itu rela berjaga di tengah malam agar air hujan tidak membanjiri ruang tamu. Ratna membuka pintu. Tubuhnya diselimuti daster tipis berwarna biru muda. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat karena baru bangun tidur. "Raka, kenapa nggak tidur?" tanyanya dengan suara serak.
Raka menoleh. Matanya sempat terdiam menatap sosok Ratna. Maaf Mbak, atap bocor lagi. Takutnya air masuk ke ruang tamu. Ratna menunduk sejenak, lalu melangkah keluar. Hujan rintik membasahi kulitnya. Kamu selalu begitu, mikirin rumah ini lebih dari aku sendiri, katanya lirih. Ada jeda panjang sebelum Raka menjawab. Ia hanya menatap Ratna, tatapan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ada kerinduan, ada rasa kagum, ada api yang menuntut untuk diakui. Ratna merasakan tatapan itu dan jantungnya berdegup keras. Ia berusaha tersenyum meski tangannya gemetar. Udah, sini, masuk dulu. Kamu pasti kedinginan. Mereka pun duduk di ruang tamu. Lilin kembali menyala, memberikan cahaya temaram. Hujan di luar menciptakan suasana sunyi yang hanya diisi oleh suara nafas mereka. Ratna menyodorkan segelas teh hangat. Raka menerimanya. Tapi saat jari mereka bersentuhan, Ratna buru-buru menarik tangannya. Ia merasa tersengat, seolah ada arus listrik yang menjalar di tubuhnya. Terima kasih Mbak, ucap Raka, suaranya rendah. Ratna menunduk. Iya, sama-sama. Beberapa menit mereka terdiam. Hanya suara hujan dan detak jantung yang memecah keheningan. Ratna menggenggam ujung dasternya, mencoba menahan kegugupan. Raka menatapnya, lalu berkata dengan hati-hati, "Mbak Ratna, boleh aku jujur?" Ratna mengangkat kepalanya, matanya menatap langsung ke arah Raka. Tentang apa? Raka menarik napas panjang, menunduk sesaat, lalu berkata, "Aku nggak tahu gimana harus bilang. Tapi setiap hari di rumah ini, aku merasa aku semakin sulit untuk mengendalikan diri." Ratna terdiam, darahnya berdesir. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu dekat dengan sesuatu yang ia coba hindari. "Raka," Ratna berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu jangan ngomong sembarangan. Aku ini bukan siapa-siapa buatmu." Raka menggeleng. Matanya mulai basah. "Justru itu Mbak, buatku kamu lebih dari siapapun. Aku tahu, aku ini cuma pemuda biasa. Tapi setiap kali lihat kamu, aku ngerasa ada alasan untuk tetap kuat." Ratna menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menegur, tapi suaranya tercekat. Yang keluar justru air mata yang ia tahan sejak lama. "Kenapa kamu ngomong gini, Raka? Kamu bikin aku bingung." Raka mendekat sedikit, tubuhnya menunduk. Hampir sejajar dengan Ratna yang duduk. "Aku juga bingung, Mbak. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa lagi pura-pura nggak merasakan apa-apa." Ratna menggeleng pelan, tangannya gemetar. "Kita nggak boleh begini." Namun matanya tak bisa lepas dari tatapan Raka. Ada magnet yang terlalu kuat. Dan ketika tangan Raka menyentuh jemarinya, sekilas, lembut, tapi penuh perasaan, Ratna tidak langsung menolak. Hanya detik-detik yang terasa panjang. Ratna menahan napas, merasakan hangatnya sentuhan itu. Sampai akhirnya, ia menarik tangannya cepat-cepat, berdiri, dan berkata dengan suara bergetar, "Cukup Raka, aku butuh waktu. Jangan bikin aku lemah." Raka menunduk dalam, menyesal sekaligus lega karena akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Maaf Mbak, aku janji, aku nggak akan maksa." Ratna menatapnya sekali lagi, lalu melangkah masuk ke kamarnya.
Begitu pintu tertutup, ia bersandar di baliknya, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh bercampur dengan perasaan yang tak bisa ia definisikan, antara takut, marah, dan rindu. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah itu berubah canggung. Ratna lebih banyak diam ketika bertemu Raka. Ia berusaha menjaga jarak, tapi diam-diam matanya tetap mencari pemuda itu. Sementara Raka, meski mencoba bersikap normal, tak bisa menyembunyikan perasaan yang sudah ia ungkapkan. Puncaknya terjadi saat Ratna sakit demam. Tubuhnya lemah, keringat dingin membasahi wajahnya. Aulia panik, tapi Raka sigap merawat. Ia menyiapkan bubur, mengompres dahi Ratna, bahkan menemani sepanjang malam. Dalam keadaan setengah sadar, Ratna merasakan tangan Raka yang dingin namun menenangkan di dahinya. Ia membuka mata, melihat Raka duduk di samping tempat tidurnya. "Kenapa kamu selalu ada buatku, Raka?" bisiknya lirih. Raka menunduk, menahan gejolak hatinya. "Karena aku gak sanggup lihat kamu sendirian, Mbak." Air mata Ratna kembali menetes. Ia tak sanggup lagi menolak. Dalam kelemahan tubuhnya, ia merasakan kehangatan itu menyelinap masuk, memeluk hatinya yang sudah lama kesepian. Malam itu, tanpa kata-kata berlebih, Ratna tahu batas di antara mereka semakin tipis. Ia masih berusaha menahan, tapi hatinya sudah mulai runtuh. Dan entah bagaimana, setiap kali mata mereka bertemu, dunia di luar terasa tak penting lagi. Babak baru dalam hubungan Ratna dan Raka mulai terbuka. Apa yang sebelumnya hanya sekadar rasa nyaman, kini berubah menjadi ketertarikan yang semakin sulit dikendalikan. Namun keduanya sadar, langkah berikutnya bisa membawa mereka ke jalan yang tak bisa lagi diputar balik. Beberapa hari setelah demam itu, tubuh Ratna berangsur membaik. Ia sudah bisa kembali ke kantornya meski masih terlihat lemah. Namun, di balik pemulihan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali mengingat siapa yang merawatnya sepanjang malam, hati Ratna terasa bergetar. Raka, pemuda sederhana yang selama ini dianggapnya hanya penjaga rumah, sekaligus keponakan dari mendiang suaminya. Sosok yang semula ia pandang biasa, kini berubah menjadi bayangan yang tak bisa hilang dari benaknya. Malam itu, Ratna pulang lebih cepat dari biasanya. Langit Magelang masih menyisakan semburat jingga dan suara burung gereja berkicau di pepohonan sekitar rumahnya. Raka sudah menunggu di halaman, sedang menyapu dedaunan kering yang jatuh dari pohon mangga. "Udah pulang, Mbak?" sapa Raka, tersenyum tipis. Ratna mengangguk, menatapnya sekilas. Ada sesuatu pada senyuman itu yang membuat dadanya sesak. Ia buru-buru masuk rumah, mencoba menyembunyikan kegugupan. Namun ketika malam tiba, mereka kembali bertemu. Aulia sudah tertidur pulas. Rumah begitu sunyi. Ratna turun ke dapur untuk mengambil air, hanya untuk menemukan Raka sedang duduk di kursi kayu, menunduk, wajahnya lelah setelah seharian bekerja. "Belum tidur?" tanya Ratna pelan. Raka menggeleng. "Gak bisa tidur, mikirin banyak hal." Ratna menatapnya lebih lama dari biasanya. "Tentang apa?" Raka menghela nafas, lalu mengangkat wajahnya. Tatapan itu menusuk, membuat Ratna tak mampu berpaling.
Tentang kamu, Mbak. Ratna tercekak. Gelas di tangannya hampir jatuh. Raka! Suaranya bergetar. Separuh ingin menegur, separuh lagi ingin menyerah. Keheningan tiba-tiba terasa panjang. Lilin di meja dapur bergetar diterpa angin dari jendela, menciptakan cahaya temaram yang memantul di wajah mereka. Ratna akhirnya duduk di kursi berseberangan. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Aku ini istri dari kakakmu yang sudah meninggal. Kamu adik ipar. Raka tersenyum pahit. Aku tahu, Mbak. Aku gak buta. Tapi apa perasaan harus selalu tunduk sama aturan yang bikin kita menderita? Ratna menunduk, matanya berkaca-kaca. Jangan bikin aku makin lemah, Raka. Raka terdiam sejenak, lalu perlahan ia mengelurkan tangannya menyentuh ujung jari Ratna yang dingin karena air gelas. Sentuhan itu lembut, samar, namun cukup membuat tubuh Ratna gemetar. Mbak, suara Raka nyaris berbisik. Kamu gak sendirian. Aku ada di sini, selalu ada. Ratna menutup mata, menahan nafas. Ia tahu ia harus menarik tangannya, harus memutus momen itu. Tapi hatinya tak mampu. Ada kehangatan yang lama sekali tak ia rasakan. Sebuah pengakuan bahwa dirinya masih berharga, masih diinginkan. Beberapa detik berlalu seperti menit. Ratna akhirnya beranjak, berdiri tergesa, menyembunyikan wajahnya yang merah. Aku mau lihat Aulia dulu, katanya, mencari alasan untuk lari. Raka menatapnya dengan mata yang penuh luka dan harapan, tapi ia tak menahan, hanya diam, membiarkan Ratna pergi. Namun sejak malam itu, segalanya berubah. Batas antara mereka semakin kabur. Hari-hari berikutnya, Ratna sering mendapati dirinya menunggu momen kebetulan. Saat Raka lewat di lorong, saat tangan mereka hampir bersentuhan saat membelikan piring, atau saat tatapan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Dan setiap momen itu, meski singkat, meninggalkan getaran yang sulit dilupakan. Hingga suatu sore ketika hujan deras kembali turun, Ratna pulang dalam keadaan basah kuyup. Raka menyambutnya dengan handuk, tanpa pikir panjang, ia menyelimuti Ratna. Kedua tangannya menyentuh bahu wanita itu. Basah semua, nanti sakit lagi, ucap Raka cemas. Ratna terpaku. Jarak mereka begitu dekat. Nafas Raka terasa di wajahnya. Dalam detik-detik itu, Ratna hampir kehilangan kendali. Ia ingin merasakan sesuatu yang sudah lama hilang sejak suaminya tiada. Tapi akal sehatnya berteriak. Ia menyingkir pelan, meski hatinya menjerit. Terima kasih Raka, aku bisa sendiri. Raka hanya menunduk, menahan perasaan yang semakin membuncah. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Hatinya berkecamuk. Kenapa aku begini? Kenapa aku gak bisa menolak dia? Bisiknya pada diri sendiri. Di luar kamar, Raka duduk di kursi teras, memandang hujan yang masih turun. Dalam hatinya, ia bergumul dengan dilema yang sama. Kalau aku terus diam, aku bisa gila. Tapi kalau aku nekat, bisa hancur semua.
Hubungan mereka kini berada di ujung tebing. Setiap tatapan, setiap sentuhan kecil semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang tak bisa dibendung. Ratna tahu jika ia terus membiarkan ini, cepat atau lambat dirinya akan runtuh. Namun bagian lain dari hatinya diam-diam berharap saat itu segera tiba. Sejak kejadian di dapur malam itu dan juga hujan sore yang mempertemukan mereka dalam jarak begitu dekat, hubungan Ratna dan Raka semakin sulit dijelaskan. Mereka tidak pernah membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak pula secara terang-terangan mengungkapkan perasaan yang mulai bergejolak. Namun, setiap gerak-gerik, setiap tatapan, setiap nafas yang terlepas justru semakin memperkuat ikatan tak kasat mata di antara mereka. Ratna mulai menyadari bahwa dirinya selalu menunggu suara langkah kaki Raka di halaman. Hatinya diam-diam melonjak setiap kali ia mendengar suara sapu lidi atau suara pintu kemar kecil di belakang yang dibuka. Dalam bendaknya, Raka bukan lagi sekadar adik ipar, bukan lagi pemuda miskin yang dulu sering ia pandang sebelah mata. Ia kini adalah bayangan yang diam-diam merasuki setiap ruang sunyi dalam hidupnya. Malam itu Ratna baru saja selesai membaca berkas pekerjaan di ruang tamu. Aulia sudah tidur sejak 1 jam yang lalu. Suasana rumah begitu hening. Angin malam menyelinap lewat jendela, membuat tirai berayun pelan. Ratna berdiri, meregangkan tubuh yang kaku. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia melihat Raka di teras. Pemuda itu duduk sendirian, dengan kaos tipis dan celana panjang sederhana, menatap langit yang dipenuhi bintang. Entah mengapa, pemandangan itu membuat hati Ratna berdebar. Ada kesepian dalam sorot mata Raka, seolah ia sedang menanggung sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ratna keluar, meski ia tahu sebaiknya tidak. "Belum tidur, Raka?" tanyanya lirih. "Belum, Mbak. Lagi mikir macem-macem." Ratna duduk di kursi sebelahnya, menjaga jarak. Udara malam yang dingin membuat kulitnya merinding. Tapi yang lebih membuatnya gelisah adalah jarak tak kasat mata yang semakin tipis di antara mereka. "Aku juga gak bisa tidur," kata Ratna akhirnya. "Rasanya banyak hal yang gak bisa aku jelaskan." Raka menatapnya, lama sekali sebelum akhirnya bicara. "Aku juga, Mbak. Setiap malam aku berusaha melawan perasaan ini. Tapi makin aku lawan, makin aku kalah." Ratna terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud Raka, meski tidak diucapkan dengan gamblang. Angin malam semakin kencang, membuat rambut Ratna jatuh menutupi sebagian wajahnya. Raka tanpa sadar mengulurkan tangan, merapikan helaian itu. Sentuhan kecil itu membuat tubuh Ratna menegang. "Raka," suaranya bergetar. "Maaf, Mbak, aku gak bermaksud." Raka buru-buru menarik tangannya, tapi sorot matanya tetap menempel pada wajah Ratna, penuh hasrat yang ditahan. Ratna menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin ia berusaha tenang, semakin kacau rasanya. "Kenapa kamu selalu bikin aku goyah?" Ratna berbisik, hampir tidak terdengar. Raka menunduk, suaranya berat. "Karena aku gak bisa berhenti mikirin kamu, Mbak. Sejak malam itu, aku merasa kamu bukan cuma keluarga, kamu lebih dari itu." Ratna memejamkan mata, hatinya berperang sengit. Kata-kata itu adalah sesuatu yang ia tunggu sekaligus takuti. Beberapa menit mereka hanya terdiam,
membiarkan angin malam menjadi saksi. Sampai akhirnya Ratna berdiri. "Aku masuk dulu," ucapnya, tapi langkahnya tertahan. Raka bangkit, berdiri tepat di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat, hanya sehelai kain tipis yang memisahkan. Ratna bisa merasakan hangat nafas Raka di tengkuknya. "Mbak," suaranya dalam dan bergetar. "Kalau aku salah, hentikan aku sekarang juga." Ratna kaku, tubuhnya menegang. Dalam hatinya ada dua suara yang saling berteriak. Satu menyuruhnya menjauh, menjaga kehormatan. Yang lain membisikkan betapa dirinya sudah terlalu lama haus akan sentuhan, kehangatan, dan perasaan dimiliki. Ratna tidak bergerak. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Raka maju selangkah. Tangannya hampir menyentuh bahu Ratna, tapi ia menahan diri. Detik itu, waktu seakan berhenti. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar berpacu cepat di dalam dada. Namun, tiba-tiba suara batuk kecil dari kamar Aulia terdengar. Ratna tersentak, segera melangkah menjauh. "Aku harus cek Aulia," katanya cepat lalu bergegas masuk. Raka berdiri mematung di teras, menggenggam erat kedua tangannya. Hampir saja ia melangkah terlalu jauh. Malam itu, Ratna terbaring di ranjang, tapi matanya tak juga terpejam. Bayangan wajah Raka, tatapan matanya, dan kalimat yang diucapkannya berulang kali berputar di kepala. Ia menggenggam bantal erat, tubuhnya bergidik bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini ia kubur, kini mulai bangkit. Di luar kamar, Raka juga tidak bisa tidur. Ia duduk menatap lantai, hatinya berkecamuk. "Aku hampir melanggar batas, tapi kenapa aku nggak merasa menyesal? Kenapa rasanya malah semakin ingin dekat?" Keesokan paginya, suasana rumah menjadi canggung. Ratna berusaha bersikap biasa, memberi arahan pekerjaan pada Raka seperti biasanya. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada percikan listrik yang tak bisa disembunyikan. Saat makan siang, tangan mereka hampir bersentuhan ketika mengambil sendok. Ratna buru-buru menarik tangannya, wajahnya memerah. Raka menunduk tapi senyum tipisnya tak bisa disembunyikan. Hari-hari berjalan dengan ketegangan itu. Hubungan mereka seperti api dalam sekam, kecil tapi berbahaya. Setiap percakapan singkat, setiap momen kebersamaan selalu syarat dengan isyarat tersembunyi. Ratna tahu, cepat atau lambat sesuatu akan pecah. Ia bisa merasakan itu di setiap tatapan Raka. Dan malam-malam berikutnya, ketika bulan purnama menggantung di langit, perasaan itu semakin tak terbendung. Raka kerap berdiri di depan kamar Ratna, hanya menatap pintunya, lalu pergi sebelum ia berani mengetuk. Sementara Ratna di balik pintu itu, duduk sambil menggenggam dadanya, seolah bisa merasakan kehadiran Raka hanya dari bayangannya. Mereka berdua hidup dalam dunia yang sama, dunia penuh hasrat terpendam, ambiguitas, dan keinginan yang makin hari makin sulit dilawan. Dan Ratna tahu, cepat atau lambat akan ada malam ketika semua batas itu runtuh. Hari-hari berikutnya di rumah Ratna terasa semakin aneh. Bukan karena ada kejadian besar, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar mereka bicarakan. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang lebih dari sekadar sopan, sentuhan singkat yang tak seharusnya berarti, semuanya menjadi bara yang membakar dalam diam. Ratna mulai menyadari bahwa dirinya semakin sulit mengendalikan hati.
Setiap kali melihat Raka berkeringat karena mengangkat barang di halaman, ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya kagum pada ketekunan Raka, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang ia tahu terlarang, namun juga terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu, Ratna merasa sulit tidur. Ia berjalan keluar kamar, mengenakan daster tipis warna krem yang menempel pada tubuhnya. Udara malam membuat kulitnya merinding, namun ada perasaan aneh yang mendorongnya menuju ke teras. Di sana, seperti malam-malam sebelumnya, Raka duduk sendirian. Matanya menatap kosong pada langit gelap, seakan mencari jawaban di balik bintang. Ratna terdiam sejenak di balik pintu, memperhatikan sosok pemuda itu. Ada ketenangan sekaligus kegelisahan di wajah Raka. Ia ingin melangkah masuk, tapi ragu. Namun akhirnya langkah kakinya mengalahkan pikiran. Belum tidur lagi? Suara Ratna terdengar pelan. Belum, Mbak. Sepertinya memang susah tidur belakangan ini. Ratna duduk di kursi sebelahnya, agak menjaga jarak. Tapi tetap saja, kehadiran mereka berdua di bawah cahaya lampu redup itu menciptakan suasana yang sulit diabaikan. "Aku juga susah tidur," kata Ratna. Ia menggenggam kedua tangannya di pangkuan, mencoba menenangkan debaran di dada. Hening melingkupi mereka beberapa saat. Hanya suara jangkrik dari kejauhan dan tiupan angin yang menemani. "Mbak," suara Raka tiba-tiba terdengar, rendah dan dalam. "Aku gak tahu harus gimana. Aku berusaha menjauh, tapi malah makin dekat. Aku berusaha menahan, tapi makin gak bisa." Ratna menoleh, menatap Raka. Sorot matanya jujur, penuh perasaan yang tertahan. Dan di detik itu, Ratna tahu bahwa mereka berdua sedang berada di titik yang sama. Titik tanpa kepastian, tapi penuh godaan. "Raka," Ratna berbisik, "kamu tahu ini salah kan?" "Aku tahu, Mbak. Tapi kenapa aku gak bisa berhenti?" Ratna menunduk, hatinya berperang. Ia ingin berkata tidak, ingin mengakhiri semua ini sebelum semakin jauh. Namun, bibirnya tak sanggup. Yang keluar justru hanya sebuah helaan nafas panjang yang terdengar seperti menyerah. Tiba-tiba angin malam berhembus lebih kencang, membuat rambut Ratna tergerai menutupi sebagian wajahnya. Raka tanpa sadar meraih tangannya, menyibakkan rambut itu dengan lembut. Sentuhan singkat itu sudah cukup membuat tubuh Ratna bergetar. Ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tekan sedalam mungkin. "Mbak," suara Raka hampir seperti bisikan. Ratna tidak bergerak, tidak menolak. Ia hanya menatap Raka dengan mata berkilat, penuh keraguan sekaligus keinginan. "Kenapa aku merasa kita ditarik ke arah yang sama?" tanya Raka lirih. Ratna menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar. "Mungkin karena kita sama-sama kesepian." Jarak di antara mereka semakin tipis. Ratna bisa merasakan hangat nafas Raka menyentuh pipinya. Jantungnya berdegup begitu kencang, seakan-akan akan pecah. Namun sebelum sesuatu terjadi, Ratna buru-buru berdiri. "Aku harus masuk," katanya, meski suaranya bergetar. Raka menatapnya tapi tidak menahan. Hanya sebuah senyum pahit yang tersungging di wajahnya. Di dalam kamar, Ratna bersandar di pintu, tangannya menekan dada yang berdegup liar. Ia menutup mata,
mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu batas itu semakin rapuh. Dan di luar, Raka duduk dengan kepala tertunduk, menggenggam erat tangannya. "Aku nggak sanggup lagi, Mbak," gumamnya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ketegangan itu terbawa ke siang. Saat Ratna meminta Raka memperbaiki lampu di ruang tengah, mereka tanpa sengaja bersentuhan. Hanya sekilas, tapi cukup membuat Ratna tersentak. Raka menoleh, tatapan mereka bertemu, dan sekali lagi percikan itu muncul. Ratna berusaha bersikap biasa. "Terima kasih, Raka," katanya cepat, lalu berbalik. Namun wajahnya memerah, tubuhnya panas, seakan sentuhan singkat tadi membakar kulitnya. Hari-hari berjalan dalam ketegangan yang tak pernah reda. Raka semakin sering mencuri pandang, Ratna semakin sulit berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Bahkan Aulia, meski masih kecil, sempat bertanya, "Bu, kenapa sekarang kalau ngobrol sama Mas Raka suka senyum-senyum sendiri?" Ratna hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia tahu, dunia kecilnya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Malam berikutnya, ketegangan itu mencapai puncaknya. Hujan turun deras, membuat listrik padam. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil. Ratna duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Raka muncul membawa lilin lain, wajahnya setengah gelap, setengah terang. "Listriknya mati semua," kata Raka. Ratna mengangguk. "Iya, aku juga nggak tahu kapan nyala lagi." Hujan deras di luar semakin membuat suasana intim. Suara tetesan air, angin yang menusuk, dan cahaya lilin yang bergetar menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. "Mbak," Raka duduk di hadapannya, jarak mereka hanya sejengkal. "Aku nggak bisa terus begini. Aku capek menahan perasaan ini." Ratna terdiam, menatap cahaya lilin yang bergoyang. "Raka, ini salah. Aku nggak mau menyesal nanti." "Tapi aku juga nggak mau nyesel karena terus diam." Raka menatapnya dengan mata yang berkilat. "Aku sayang sama Mbak, bukan sebagai adik ipar, bukan sebagai orang yang numpang hidup, tapi sebagai seorang perempuan yang bikin aku hidup lagi." Ratna tercekat. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya justru menetes. "Raka, kenapa kamu harus bilang itu sekarang?" "Karena aku nggak bisa lagi pura-pura." Mereka terdiam, tapi bukan hening biasa. Itu hening yang penuh dengan perasaan, penuh dengan ketegangan. Raka meraih tangan Ratna, menggenggamnya erat. Ratna tidak menarik tangannya. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh. Dalam genggaman itu, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kehangatan, perhatian, dan rasa dimiliki. Detik itu, Ratna tahu batas yang selama ini ia bangun sudah mulai runtuh. Malam itu, mereka tidak melangkah lebih jauh. Namun genggaman tangan itu saja sudah cukup mengguncangkan seluruh jiwa Ratna. Ia tahu, jika ada satu malam lagi seperti ini, ia tidak akan mampu bertahan. Dan entah mengapa, di sudut hatinya, ia tidak lagi takut. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Ratna dan Raka sama-sama menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh, meski hanya lewat genggaman tangan. Sebuah genggaman sederhana, tapi mampu meruntuhkan tembok yang selama ini mereka pertahankan dengan susah payah. Ratna mencoba mengalihkan perhatian. Ia kembali sibuk di kantor dinas,
menghadiri rapat-rapat penting, dan menyibukkan diri dengan laporan-laporan yang menumpuk. Tapi di balik semua itu, pikirannya terus dihantui oleh tatapan Raka malam itu. Tatapan yang begitu jujur, begitu dalam, sampai membuat Ratna takut pada dirinya sendiri. Setiap kali ia pulang ke rumah, suara langkah Raka di teras, senyum sederhana yang diberikan pemuda itu, atau bahkan bau keringatnya yang samar, selalu membuat hati Ratna bergetar. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa berhenti merasakan itu semua. Suatu sore, Ratna pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah ia menemukan Raka sedang bermain gitar tua di teras, menyanyikan lagu dengan suara rendah yang penuh perasaan. Aulia tertidur di pangkuannya, sementara jemari Raka dengan lembut menggesek senar. Ratna berdiri di depan pintu, memperhatikan pemandangan itu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Pemandangan sederhana yang seharusnya tidak membuat dadanya berdebar, tapi justru menimbulkan sesuatu yang nyaris meledak. Indah sekali. Ratna berucap lirih. Raka menoleh, tersenyum canggung. "Oh, Mbak sudah pulang?" Ratna duduk di kursi sebelahnya, mencoba bersikap biasa. Tapi jarak dekat itu kembali membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Ia bisa mencium aroma samar tubuh Raka bercampur dengan kayu gitar yang tua. "Suaramu bagus, Raka. Kenapa nggak pernah aku dengar kamu nyanyi sebelumnya?" tanya Ratna. Raka tersenyum kecil. "Nggak tahu, mungkin karena aku cuma berani nyanyi kalau lagi sendirian." Tatapan mereka bertemu dan keheningan kembali menggantung. Ratna buru-buru mengalihkan pandangan, tapi jantungnya berdetak semakin keras. Malamnya, Ratna kembali terjaga. Hatinya resah, pikirannya kacau. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Seorang perempuan yang sudah kehilangan suami, seorang kepala dinas yang disegani, seorang ibu tunggal yang harusnya kuat. Tapi kenapa malam ini ia merasa begitu lemah? Daster tipis yang ia kenakan terasa menempel di kulitnya. Ratna menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Namun setiap kali ia mengingat senyum Raka, genggaman tangannya, dan suara pengakuannya di malam hujan itu, tubuhnya justru semakin bergetar. Tanpa sadar, Ratna melangkah keluar kamar. Rumah sepi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kakinya membawanya menuju teras, tempat di mana Raka biasanya duduk. Dan benar saja, di sana Raka sedang duduk seorang diri, menatap kosong ke arah gelap. "Belum tidur lagi?" Suara Ratna lirih. Raka menoleh, ada lelah sekaligus rindu dalam sorot matanya. "Sulit tidur, Mbak." Ratna duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat tak ada kata-kata. Hanya ada desiran angin malam yang menusuk kulit, membuat suasana semakin ambigu. "Aku juga gak bisa tidur," kata Ratna. Raka menatapnya lama, begitu lama, sampai Ratna merasa napasnya tertahan. "Mbak Ratna," suaranya rendah nyaris seperti desahan. "Kenapa kita gak pernah bisa berhenti? Padahal kita tahu ini salah." Ratna menggenggam jemarinya sendiri, menunduk. Karena hati kita sudah memilih Raka, meskipun otak kita terus bilang, "Jangan." Tiba-tiba Raka mendekat, begitu dekat, sehingga Ratna bisa merasakan hangat tubuhnya. "Aku gak peduli lagi, Mbak. Yang aku tahu, aku gak sanggup jauh dari Mbak." Ratna tercekat. Ia ingin menolak, ingin berkata, "Jangan." Tapi lidahnya keluh, tubuhnya lemah. Dan ketika tangan Raka menyentuh pipinya dengan lembut, ia tidak menepis. "Raka," bisiknya bergetar. Tatapan mereka terkunci. Waktu seakan berhenti.
Ratna bisa merasakan degup jantung Raka yang sama cepatnya dengan miliknya. Bibir mereka hampir bersentuhan. Begitu dekat, begitu berbahaya. Namun tiba-tiba, suara Aulia dari kamar terdengar. "Bunda, Bunda!" Ratna tersentak. Ia segera berdiri, wajahnya merah padam. "Aku harus masuk," katanya terburu-buru. Raka hanya bisa menatap dengan senyum pahit yang mengandung sejuta luka. Di dalam kamar, Ratna memeluk Aulia yang masih setengah tidur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu dirinya sudah hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Dan di luar, Raka duduk termenung menatap langit gelap. "Sampai kapan aku harus menahan ini?" gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya, situasi semakin sulit. Ratna berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali mereka bertemu, tatapan itu selalu mengkhianati niatnya. Raka pun mencoba sibuk dengan pekerjaan kecil di rumah, tapi tubuhnya seakan otomatis mencari cara untuk selalu berada dekat Ratna. Puncaknya terjadi di malam minggu, ketika listrik kembali padam karena hujan deras. Rumah hanya diterangi cahaya lilin, persis seperti malam pengakuan itu. Ratna duduk di ruang tamu, mencoba fokus membaca buku, tapi pikirannya melayang. Raka muncul dengan lilin di tangan, menatap Ratna dalam diam. "Mbak, aku gak bisa pura-pura lagi. Aku sayang sama Mbak, dan aku gak peduli apa kata orang." Ratna menatapnya, air matanya kembali jatuh. "Raka, kamu gak ngerti. Dunia kita gak akan pernah sama kalau ini sampai terbuka. Aku bisa kehilangan semuanya. Pekerjaan, nama baik, bahkan keluargaku sendiri. Tapi Mbak juga tahu, kita udah kehilangan kendali." Raka mendekat, menggenggam tangan Ratna dengan kuat. "Aku gak akan ninggalin Mbak, apapun yang terjadi." Hening. Detik itu, Ratna menyerah pada dirinya sendiri. Ia membiarkan genggaman itu, membiarkan Raka mendekat, membiarkan kehangatan tubuhnya merambat ke seluruh jiwa. Mereka tidak perlu kata-kata, hanya tatapan, sentuhan dan keheningan yang penuh hasrat. Ratna tahu, malam itu mereka sudah melangkah melewati batas, sebuah batas yang tak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Namun justru pada saat itulah, takdir memainkan perannya. Suara pintu depan mendadak terdengar. Ratna dan Raka terlonjak, melepaskan genggaman mereka. Dari arah pintu, seorang laki-laki muncul, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh amarah. Itu Rian, kakak Raka sekaligus almarhum suami Ratna. Ratna terdiam, tubuhnya kaku. Raka pun terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Rian?" Suara Ratna tercekak, hampir tak percaya. Laki-laki itu menatap mereka bergantian. "Jadi, ini yang kalian lakukan di belakangku?" Suaranya serak, penuh luka. Ratna terhuyung, Raka membeku. Dunia mereka hancur dalam sekejap. Malam yang seharusnya menjadi awal baru, justru berubah menjadi neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu, rumah besar Ratna bukan lagi sekadar tempat bernaung. Dinding-dindingnya menjadi saksi bisu dari cinta yang terlarang, kejujuran yang tertunda, dan kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Rian, sosok yang dianggap telah tiada, berdiri di depan pintu membawa badai baru yang lebih menakutkan dari hujan deras di luar sana. Ratna terisak, tubuhnya gemetar. Raka menunduk, merasa hancur di hadapan kakaknya sendiri. Malam itu, tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa cinta bisa menjadi pedang bermata dua, menyalakan hidup sekaligus menghancurkan segalanya. Kisah Ratna dan Raka memberi kita satu pelajaran berharga, bahwa hati manusia memang seringkali tak mampu dikendalikan.
cinta bisa tumbuh di tempat yang tak seharusnya, hadir di waktu yang salah, dan mengikat jiwa-jiwa yang rapuh. Namun, sebesar apapun gairah dan keinginan, selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kadang, yang paling kita rindukan justru yang paling melukai. Dan yang paling kita sembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terbongkar. Mungkin kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai. Tapi kita bisa memilih bagaimana menjaga cinta itu agar tidak merusak orang-orang yang kita sayangi. Sebab cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan ketika cinta itu justru membawa luka. Sahabat Kisah Luna, semoga cerita ini memberi renungan untuk kita semua. Jangan lupa tuliskan kota asalmu di kolom komentar, subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus bisa menyajikan kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingatlah, cinta bisa jadi cahaya, tapi juga bisa jadi api yang membakar bila tak dijaga dengan bijak.